Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata baginda Nabi, bila kita melihat ada orang terkena musibah lalu kita berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka kata baginda Nabi, lam yusibhu dzalikal bala, maka orang itu tidak akan terkena musibah umpama musibah yang oleh Allah berikan kepada yang dia lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bitta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu biwahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita itu kita boleh hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah salat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baru-baru sahaja kita memperingati suatu peristiwa yang dinamakan dengan Isra wal Mi'raj. Ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama dinamakan Isra, peristiwa yang kedua dinamakan dengan Mi'raj. Isra adalah perjalanan baginda Nabi daripada Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj itu perjalanan baginda Nabi daripada muka bumi naik ke Sidratul Muntaha. Maka pada saat perjalanan Mi'raj itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah oleh Allah, yang mana hadiah oleh Allah ini tidak lain bernama salat atau ibadah salat. Di saat perkara-perkara wajib yang lain, umpama puasa, umpama zakat, umpama haji, Allah wajibkan kepada kita, diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberitahukan kepada baginda Nabi, tetapi kalau sholat terus langsung Allah sendirilah yang menyampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan apa? Menandakan kita kena ambil berat perihal tentang ibadah sholat kita. Kenapa dikatakan as-sholatu imaduddin? Sholat adalah tiang agama. Apabila kita melakukan puasa, melakukan zakat, mungkin melakukan ibadah haji, tapi sholat kita kerjakan tidak sepenuh daripada hati kita, maknanya sholat kita hanya mengerjakan begitu-begitu saja, tidak menyempurnakan, maka umpama rumah itu ada atapnya, yang rumah itu ada dinding ataupun ada tingkapnya, tetapi rumah itu tidak kokoh tiangnya, pastilah akan roboh. Begitulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Adapun bahasan kita pada malam hari ini masih berkenaan dengan minggu yang lalu, yang mana Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirati. 5 perkara yang mana 5 perkara ini bila ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapati bahagia di dunia dan di akhirat. Apa saja 5 perkara yang bila 5 perkara ada pada diri kita akan mendapati bahagia dunia dan di akhirat?
Yang pertama adalah ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Yang pertama adalah berzikir dengan menyebut kalimat la ilaha illallah, lamnya dipanjangkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, setiap masanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang pertama pada minggu yang lalu Ustadz sudah terangkan panjang lebar. Kemudian yang kedua, wa idzab tuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat yang kedua, apabila kita diberikan musibah oleh Allah, maka ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana apabila kita ini tidak mendapati musibah, yang mendapati musibah orang lain dan kita melihatnya? Apakah kita juga sama mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Umpama di kampung sebelah kita terkena banjir, umpama di kampung sebelah kita ada gempa, lalu di kampung kita ini tak ada apa-apa, apakah kita juga sama mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tentu ketika seorang muslim terkena musibah, kita sebagai orang muslim yang lain pun juga ikut merasakan musibah tersebut, maka tetap kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun demikian, kita tidak terkena musibah, tapi kita merasakan penderitaan orang yang terkena musibah. Lalu selepas kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Apa makna daripada kalimat ini? Alhamdulillah, segala puji teruntukmu ya Allah yang telah menyelamatkanku daripada musibah yang engkau berikan kepada mereka dan melebihkanku atas kebanyakan orang-orang yang engkau ciptakan. Masya Allah. Kata baginda Nabi, bila kita melihat ada orang terkena musibah lalu kita berdoa alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila, maka kata baginda Nabi, lam yusibhu dzalikal bala, maka orang itu tidak akan terkena musibah umpama musibah yang oleh Allah berikan kepada yang dia lihat. Boleh paham ya kalimat ini ya? Jadi ketika kita melihat satu musibah orang terkena musibah, lalu kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kita berdoa dengan doa alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Bila kita berdoa demikian, kata baginda Nabi, maka niscaya kita tidak akan mendapati musibah umpama musibah orang yang kita lihat. Masya Allah. Tapi ya berdoanya semacam ini ya berdoa di dalam berdoa ketika kita tidak ada atau tidak bersama dengan orang yang terkena musibah. Nah kalau kita doanya di hadapan orang yang terkena musibah, orang yang terkena musibah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dikatuk kepala kita. Nah ini dikatuk kepala kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dan inilah yang akan kita bahas panjang lebar, ketiga, keempat, dan kelima. Yang ketiga, wa idza u'tiya nikmatan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Tatkala engkau diberikan nikmat apa saja, baik berupa nikmat jawatan, baik berupa nikmat harta, nikmat kesehatan, apa? Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkanlah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang terbesar yang oleh Allah berikan kepada kita di dunia ini bukanlah nikmat harta, bukan. Harta betul nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita, tapi itu bukan nikmat terbesar. Nikmat yang terbesar yang oleh Allah berikan kepada kita bukanlah nikmat jawatan. Jawatan betul nikmat, tapi bukanlah nikmat yang terbesar.
Lalu apakah nikmat yang terbesar yang oleh Allah berikan kepada kita? Seorang ulama mengatakan, nikmat yang terbesar yang oleh Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang ketika berada di dunia kita menikmatinya, dan ketika berada di akhirat pun juga kita masih sama menikmatinya. Nikmat apa itu? Kalau nikmat harta, di dunia saja kita menikmatinya, mati harta kita tinggalkan. Jawatan mungkin 5 tahun sahaja, bila sudah 5 tahun jawatan itu akan berpindah kepada orang lain. Apa itu nikmat yang terbesar? Tidak lain adalah berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Harta belum tentu menyelamatkan kita. Berapa orang ramai yang saling bunuh-membunuh karena berebut harta. Jawatan bukanlah nikmat yang kekal dan belum tentu menjadikan tenang hati kita. Berapa banyak orang yang menghalalkan berbagai cara hanya semata-mata nak mendapati jawatan sahaja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ada satu kisah. Ada seorang pemuda ketika berada di Bukit Arafah. Pemuda ini selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam wa huma min a'zamin ni'mah wa kafa bihima min ni'mah. Apa makna daripada kalimat ini? Alhamdulillah, segala puji teruntukmu ya Allah, ala nikmatil imani wal Islam, atas nikmat iman dan nikmat Islam, wa huma min a'zamin ni'mah wa kafa bihima min ni'mah. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah sebesar-besar nikmat dan sudah tercukupi dari sekian banyak nikmat, sudah tercukupi dengan dua nikmat itu. Lalu tiba ada suara, yang suara itu berbunyi, mahlan ya Abdullah hatta tafarragha bi khatti thawbiha bi'amil madhi. Pelan-pelan wahai hamba Allah, sehingga aku selesai mencatat amal kebaikanmu yang pada tahun lepas kau mengucapkan kalimat yang sama. Sampai pada hari ini aku belum selesai lagi mencatat amal-amal kebaikanmu. Maknanya bagaimana? Sepanjang tahun malaikat akan mencatat amal-amal kebaikan kita. Tetapi terkadang kita lupa akan syukur dua nikmat ini. Kenapa? Sebab tidak nampak oleh mata kita. Iman tidak nampak oleh mata kita, Islam tidak nampak oleh mata kita. Kalau harta ada wujudnya, alhamdulillah. Jawatan ada wujudnya, alhamdulillah. Tapi kalau nikmat iman dan nikmat Islam, kita biasa-biasa sahaja. Terbalik kita ini. Jom para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalimat alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam, kalimat yang tadi Ustadz baca, kalimat ini diamalkan oleh beliau Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari setiap selepas ibadah sholatnya. Beliau membaca 3 kali selepas doa amin amin ya rabbal alamin, sebelum daripada bangkit atau berdiri daripada tempat duduknya. Beliau akan membaca alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam wa huma min a'zamin ni'mah wa kafa bihima min ni'mah. Dibaca 3 kali selepas daripada ibadah sholatnya. Jom kalau boleh kita amalkan. Tak boleh dibaca 3 kali selepas ibadah sholat, bacalah sekurang-kurangnya sekali selepas ibadah sholat. Tak boleh juga Ustadz bacalah sekali dalam 1 hari. Tak boleh Ustadz bacalah sekali dalam 1 minggu. Tak boleh juga Ustadz bacalah sekali dalam 1 bulan. Tak boleh juga Ustadz mati saja kalau tak boleh. Tak mungkin kita baca sekali saja, tak boleh, kecuali malas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'. Ada 4 kalam, ada 4 ucapan, yang mana ucapan ini disukai oleh Allah. Disukai oleh Allah. Apa kalam itu? Yang pertama subhanallah, walhamdulillah. Yang kedua la ilaha illallah. Yang ketiga, kemudian yang keempat Allahu Akbar. Setiap selepas ibadah sholat kita selalu kalimat ini kita baca. Wala yadurruka bi ayyihinna bada'at. Tidak masalah kau mulai daripada yang mana sahaja. Kau mulai dengan kalimat la ilaha illallah.
Lalu kita baca subhanallah. Selepas subhanallah kita baca Allahu Akbar. Selepas Allahu Akbar kemudian kita baca alhamdulillah. Tak masalah, kita balik-balik, tak masalah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka karena demikian ini hebatnya para ulama, maka disusunlah zikir-zikir kita di dalam ibadah sholat. Yang pertama kita membaca subhanallah. Yang kedua ketika kita umpama biasa sholat, yang kedua kita membaca selepas subhanallah 33 kali, kita membaca apa? Alhamdulillah 33 kali. Kemudian dilanjut dengan membaca Allahu Akbar 33 kali. Ada yang disambung dengan la ilaha illallah dibaca 100 kali. Karena kebanyakan ustadz 100 kali, akhirnya ketika kita selepas membaca Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tetap kita baca. Atau di awal kita baca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. La ilaha illallahnya tetap kita baca. Hebatnya para ulama menyusun zikir-zikir kita selepas ibadah sholat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tak boleh bayangkan umpama semisal contoh para ulama tidak menyusun zikir-zikir selepas ibadah sholat kita secara teratur atau secara tertib. Ustadz tak boleh bayangkan imam zikir, jamaahnya zikir, tapi zikirnya jamaah seorang-seorang sendiri-sendiri. Imamnya baca alhamdulillah, makmumnya baca Allahu Akbar. Makmumnya baca Allahu Akbar, imamnya baca subhanallah. Akhirnya apa? Tidak teratur. Maka itulah termasuk daripada fadilah-fadilah sholat berjamaah. Selepas daripada ibadah sholat, kita masih ada kesempatan untuk berzikir. Saya tidak yakin kalau kita sholat berseorangan ke rumah, selepas sholat kita masih zikir umpama kita sembahyang berjamaah. Saya tidak yakin. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istrinya panggil terus langsung pergi. Nah ini, saya nggak yakin kalau duduk ke rumah kita masih zikir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi begini, perihal tentang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ketika kita zikir itu tidak harus 33 kali. Ingat, tidak harus 33 kali. Kebiasaan kan kita 33 kali. Ada satu hadis, yang hadis ini berbunyi begini: khoslatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhalal jannah. Ada dua amalan yang mana dua amalan ini tidak boleh dikira pahalanya, yang bermakna pahalanya besar sekali. Sampai-sampai bila ada orang yang mengamalkan demikian, maka ia dakhalal jannah, ia akan masuk ke dalam surga. Wahuma yasirun, dua amalan ini sangat mudah sekali, sangat pendek sekali. Wa may ya'mal bihima qalilun, namun orang yang mengamalkan dua kalimat ini sedikit sekali. Wa ma huma ya Rasulullah, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, dua amalan itu apa? Lalu baginda Nabi sampaikan, yusabbihu ahadukum ashron wa yahmadu ashron wa yukabbiru ashron fi duburi kulli salatin. Membaca subhanallah sebanyak 10 kali, membaca alhamdulillah sebanyak 10 kali, membaca Allahu Akbar sebanyak 10 kali setiap daripada ibadah sholatnya. Kalau kita jumlah 10, berarti dalam satu hari atau dalam satu sholat kita membaca sebanyak 30 kali. 30 kali dikali 5 waktu, maka sebanyak 150 kali. Tetapi di timbangan tidak dihitung 105 kali, tapi dihitung 1.500 di dalam timbangannya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang demikian ini sedikit orang yang mengamalkannya. Mengamalkannya mungkin hanya sholat berjamaah saja. Orang-orang yang sholat bersendirian sedikit yang mengamalkan demikian.
Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka jangan heran kalau nanti di masjid-masjid mana kita sholat ada orang yang berzikir atau imamnya berzikir, subhanallah dibaca 10 kali sahaja, bukan 33 kali, alhamdulillah dibaca 10 kali, Allahu Akbar dibaca 10 kali. Memang ada hadisnya. Nah ini memang ada hadisnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Tatkala memulai sesuatu maknanya bagaimana? Tatkala memulai sesuatu perkara, maka dia mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Perihal tentang bismillahirrahmanirrahim, ada satu hadis, yang hadis ini berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang ada kebaikan di dalam perkara tersebut lalu tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa aqta, maka amalan itu tidak ada berkahnya, pekerjaan itu tidak ada berkahnya. Inilah hadisnya, kenapa setiap kali kita melakukan satu perkara yang di situ ada kebaikan. Di sini kan satu perkara yang ada kebaikan. Kalau perkara itu bentuknya maksiat, ya jelas jangan bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita apa? Double dosanya. Nah ini loh, berlipat ganda dosanya. Nak berbuat maksiat, bismillah. Ini pernah ada kejadian, ada tiktoker, apa namanya? Tiktoker ya, orang yang biasa di tiktok itu makan daging babi itu dengan mengucapkan kalimat bismillah. Makan daging babi mengucapkan bismillah. Ini di Indonesia, saya kenal orangnya. Sekarang di penjara 4 tahun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang bismillahirrahmanirrahim, di dalam ibadah sholat kita, perihal tentang bismillahirrahmanirrahim, di dalam suratul Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, itu menurut madhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk daripada suratul Fatihah. Maka orang yang sholat tidak membaca bismillah di dalam membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah karena mengurangi sebagian ayat. Jangankan ayat yang dikurangi, satu huruf sahaja di dalam suratul Fatihah tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama menurut madhab Syafi'i. Menurut madhab Maliki, bismillah itu bukan termasuk daripada suratul Fatihah. Bila engkau sholat, bila engkau sholat nak baca bismillah pun ataupun tidak membaca bismillah, tidak mengapa, sholatnya tetap sah. Menurut siapa? Madhab Maliki. Menurut madhab Hanafi pun sama, umpama madhab Maliki bukan termasuk daripada suratul Fatihah. Jadi bila kau nak baca pun ataupun tak nak baca pun tak mengapa. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, tak mengapa, solatnya sah menurut dua pendapat, pendapatnya Imam Maliki dan Imam Hanafi. Sekarang ketika kita solat, kemudian imam tadi solat, maksudnya kita solat berseorangan atau ketika kita membaca suratul Fatihah. Sekarang bagaimana dengan imam? Kalau imam itu mengikuti madhab Syafi'i, maka imam wajib membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jahar, umpama dia membaca suratul Fatihah. Salat Isya, imamnya takbir Allahu Akbar, kemudian membaca suratul Fatihah, wajib dijaharkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Sebab bismillah termasuk suratul Fatihah. Lalu bagaimana bila imam ini yang mengikuti madhab Syafi'i, umpama di masjid ini semuanya mengikuti madhab Syafi'i, imamnya membaca bismillah tetapi dengan cara siri, tidak bersuara, bagaimana? Maka makmum boleh mufarokoh, makmum boleh membatalkan sholatnya. Kenapa? Sebab berimam dengan imam yang tidak membaca bismillah. Nah tapi kan dibaca dengan siri, siapa tahu yang dia baca secara siri, boleh jadi dia tidak membaca, kita kan tidak mendengarnya. Boleh paham ya kalimat ini ya?
Kita kan tidak mendengarnya. Jadi imam sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh kita mufarraqah. Mufarraqah itu berpisah. Kita sholat mungkin buat sholat sendiri, mungkin boleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Sebab tadi itu imam tidak menyempurnakan bacaan suratul Fatihah dengan membaca bismillah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mengikut madhab Maliki. Bagaimana imam sholat yang imam ini mengikuti madhab Maliki? Bagaimana? Karena madhab Maliki mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk sebagian suratul Fatihah, maka boleh imam membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi bila membacanya maka harus dengan cara sirri. Boleh paham ya ini ya? Ini mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Maliki tadi mengatakan Bismillah itu bukan termasuk suratul Fatihah. Imam sholat mengikuti mazhab Maliki, boleh tidak dia membaca Bismillah? Boleh, tetapi harus dengan cara sirri. Kenapa? Sebab Bismillah ini bukan termasuk daripada suratul Fatihah. Begitulah. Supaya apa? Makmum itu ya tahu kalau Bismillah itu bukan termasuk suratul Fatihah. Ini menurut mazhab Maliki. Sekarang mengikut mazhab Hanafi, bagaimana? Kalau menurut mazhab Hanafi, membaca bismillah ketika ada seorang imam sholat, membaca bismillah itu hukumnya wajib. Meskipun Imam Hanafi mengatakan bismillah itu bukan termasuk daripada sebagian suratul Fatihah, tetapi ketika sholat wajib. Jadi imam ini wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi harus dengan cara sirri. Boleh paham ya kalimat ini ya? Mazhab Malik, mazhab Syafi'i jahar. Mazhab Maliki boleh baca atau tidak, tapi kalau baca sirri. Kalau mazhab Hanafi wajib baca, tapi harus dengan cara sirri. Begitu kalau mazhab Hanafi. Kenapa? Sebab tadi ada satu hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka aqta, tidak ada berkahnya. Nah, sekarang masalah bismillah dalam bacaan surat-surat yang lain. Ada satu surat yang surat itu ketika kita membaca bismillah itu hukumnya haram. Surat apa? Surat At-Taubah. Bara'atu minallah. Nah ini. Bagaimana Ustadz? Jadi kalau kita membaca surat Taubat, terus kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus langsung bara'atum minallah. Tak payah kita pakai bismillah. Boleh paham ya kalimat ini ya? Nah, dalam perkara ini pun ada khilaf dua ulama. Ulama yang pertama mengatakan membaca bismillah di awal surat Baro'ah atau surat At-Taubat itu hukumnya haram. Bila di tengah-tengah macam mana? Umpama sebentar lagi kita nak melakukan ibadah puasa, masjid ada tadarus membaca Al-Quran, malamnya membaca surat Baro'ah, di tengah-tengah tak selesai lagi, dilanjutkan esok pagi. Nah ini belum selesai lagi tadi suratnya, tak selesai lagi, dilanjutkan esok pagi. Macam mana kita nak melanjutkan surat Taubat tersebut? Apakah kita membaca bismillah atau tidak? Kalau kita mengikuti pendapat yang pertama mengatakan membaca bismillah di awal surat Taubat hukumnya haram, di tengah-tengah hukumnya makruh. Jadi kalau kita di awal tidak membacanya, maka di tengah-tengah kita tak payah membaca, sebab hukumnya makruh. Tidaklah haram tapi makruh. Makruh itu apa? Sesuatu perkara yang tidak molek atau dibenci. Pendapat yang kedua mengatakan membaca bismillah di awal surat Baro'ah itu hukumnya, di awal surat Taubat itu hukumnya makruh. Pendapat yang kedua, makruh itu apa? Perkara yang tidak molek. Tetapi membaca bismillah di tengah-tengah, umpama bagaimana? Umpama kita lepas membaca awal surat Taubat, baru 10 ayat, kemudian kita keluar masjid ke tandas, lalu masuk lagi, kita mula lagi lanjut membaca.
Bagaimana ketika kita lanjut membaca? Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, maka membaca di awal hukumnya makruh, membaca di tengah-tengah hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Boleh paham ya ini ya? Ada dua pendapat yang mengatakan pertama hukumnya haram, di tengah-tengah makruh. Pendapat yang kedua, makruh di awal, di tengah-tengah sunnah. Kita pilih yang mana? Ya pilih mana-mana boleh di antara keduanya. Yang tak boleh itu macam mana Ustadz? Yang tak boleh itu bila kita tidak baca Al-Quran. Seringkali kita berdebat pasal hukum, tapi kita tidak melaksanakannya. Umpama sholat taraweh. Sholat taraweh yang betul 8 apa 20? Yang melakukan 8 ya pasti kata 8 yang betul. Yang melakukan 20 ya 20 yang betul. Lalu kalau dua-duanya betul, mana yang salah? Yang salah itu bila tidak sholat taraweh, itu yang salah nih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Nah, tadi membaca bismillah. Sekarang membaca ta'awud. Bagaimana membaca ta'awud? Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika membaca ta'awud bagaimana? Membaca ta'awud di dalam ibadah sholat kita. Apakah hukumnya sunnah atau bagaimana? Yang demikian ini pun para ulama ada berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, para ulama mengatakan sunnah membaca ta'awud pada tiap-tiap rokaat. Pertama. Jadi pendapat pertama sunnah membaca ta'awud pada tiap-tiap rokaat. Jadi maknanya ketika kita sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ta'awud ini bukan termasuk daripada suratul Fatihah, maka imam ketika sholat ta'awudnya tak payah dijaharkan. Kan pelik kalau imam jahar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pelik kan? Jadi nggak payah dijaharkan. Nah ini nggak payah dijaharkan. Pendapat yang pertama mengatakan sunnah tiap-tiap rokaat. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah hanya di awal rokaat sahaja. Kalau semisal di awal rokaat, umpama sholat isya 4 rokaat, di awal rokaat yang pertama tidak membaca ta'awud, maka rokaat yang kedua, 3 dan keempat tak payah membaca ta'awud. Begitu para ulama. Jadi sunnahnya itu di awal sahaja. Kenapa? Sebab sholat itu satu kesatuan. Maksudnya satu kesatuan itu bagaimana? Sholat isya itu ya 4 rokaat. Jadi kalau di awal kita sudah membaca ta'awud, maka yang seterusnya tak payah kita membaca ta'awud. Faham ya ini ya? Nah, pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga bagaimana? Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu menengah-nengahi. Andaikan tidak membaca ta'awud di permulaan karena terlupa, maka kita boleh membaca ta'awud di tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat itu maksudnya di rokaat yang kedua atau ketiga. Kalau semisal rokaat kedua dan ketiga pun juga kita terlupa, ingatnya baru rokaat yang keempat, maka baca ta'awud pada rokaat yang keempat. Kalau keempat pun juga lupa, bagaimana? Ya nggak usah baca ta'awud, nggak ada rokaat yang kelima. Nah ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu perihal ta'awud. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu hadis berkenaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a fis sholati bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada satu riwayat, yang riwayat ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi sholati, membaca di dalam salat bismillahirrahmanirrahim. Menurut siapa tadi? Riwayat menurut Abdullah bin Abbas. Wa addaha ayatan, dan menganggap bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin isnaini, dan alhamdulillahi rabbil alamina itu isnaini, itu ayat yang kedua. Jadi baginda Nabi satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah di dalam salat itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, karena bismillahirrahmanirrahim ini dianggap sebagai ayat, kemudian alhamdulillahirabbil alamin itu dianggap ayat yang kedua. Ini
Ini yang melatar belakangi kita kena membaca bismillah pada membaca suratul Fatihah, kita kena membaca bismillah. Tetapi ada satu riwayat yang riwayat ini pun juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Riwayat yang bagaimana? Waqad sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a Abi Bakrin, begitu juga aku sholat bersama Abu Bakar. Wa ma'a Umar, dan aku juga sholat bersama dengan Sayyidina Umar. Wa ma'a Utsman, dan aku juga sholat bersama Sayyidina Utsman. Falam asma ahadan minhum yaquluha, dan aku tidak mendengar daripada beliau-beliau ini, baginda Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang melatar belakangi mazhab-mazhab yang lain kenapa mengatakan bahwa bismillah itu bukan termasuk daripada suratul Fatihah. Fala taqulha idza anta sholaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika engkau sholat terus ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kan masalahnya ini tidak mendengar ini boleh jadi baginda Nabi dan para sahabat itu membaca bismillah, tetapi membaca bismillahnya dengan cara sirri, boleh jadi. Nah, ini maka yang lebih selamat ya tadi itu tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Kemudian yang kelima para jamaah, wa idza afrata minhu dzamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Apa maknanya? Apabila terlanjur berbuat dosa, terlanjur apa bahasa sini ya? Terlajak atau terlanjur. Sama ya bahasanya ya. Terlajak atau terlanjur. Siapa sih orang mukmin? Tentu taknaklah. Tentu orang mukmin itu tak nak berbuat maksiat, tetapi ternyata secara tidak sengaja ternyata kita berbuat maksiat. Umpamanya duduk di kedai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi begini, maksiat jadi begini para jamaah. Antara orang awam dengan orang khawas. Orang awam itu orang umum. Kalau orang khawas itu maknanya orang yang khusus, orang yang memang hatinya sudah dekat kepada Allah. Orang yang khawas atau orang yang khusus ini yang hatinya sudah dekat kepada Allah, bila dia tidak melakukan perbuatan sunnah, itu menganggap dirinya berbuat maksiat kepada Allah. Itu orang khawas atau orang khusus. Kalau kita kan tidak, terkadang perkara yang wajib kita tinggalkan saja, kita tidak merasa bersalah. Nah, ini kita para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa idza afrata minhu, jadi kita lupa, ya Allah, malam tadi kita tidak, biasanya kita nih ibadah qiyamul lail. Malam ini kita lupa, bangun-bangun pagi tidak qiyamul lail. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, menyesal. Ya Allah, kenapa para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Satu-satunya ibadah, ini perhatikan. Satu-satunya ibadah yang menjadi pembeda antara orang munafik dengan orang mukmin yang betul-betul mukmin itu adalah ibadah qiyamul lail. Kenapa? Jangankan orang munafik, orang mukmin saja tidak semua oleh Allah diberikan kesempatan untuk melakukan qiyamul lail. Apalagi orang munafik. Sebab orang munafik punya sifat bermalas-malasan dalam melakukan ibadah. Jangankan ibadah qiyamul lail, ibadah yang mudah untuk dikerjakan, umpama mungkin sholat ba'diyah, umpama mungkin sholat rawatib atau sholat ba'diyah kita atau qobliyah kita, kadangkala malas dikerjakan. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja ketika pergi ke masjid mungkin bermalas-malasan pergi ke masjid, apalagi ibadah qiyamul lail yang pada saat itu mungkin hujan, sejuk, nak bangun pun malas dah, sedak tidur. Nah, ini ya, inilah satu-satunya ibadah yang menjadi pembeda antara orang mukmin dengan orang munafik adalah ibadah qiyamul lail. Maka subhanallah, bila kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk boleh istiqomah ibadah qiyamul lail, maka itu insyaallah kita termasuk umat-umat yang terpilih oleh Allah. Sebab tidak semua orang oleh Allah berikan kesempatan demikian. Bangun malam, mungkin kita bangun malam, mungkin kita tiap-tiap malam bangun,
Bangun untuk apa? Bangun pergi ke tandas, selepas itu tidur lagi. Kan kayak gitu. Apalagi sejuk dan seterusnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allahu ya Karim. Ada satu kisah. Sikit kisah. Kisah ini diceritakan dalam kitab Al-Usfuriyah. Ada seorang pemuda yang pemuda ini bekerja kepada seorang tuan, kepada orang kaya. Pemuda ini datang, "Wahai engkau orang kaya, aku nak bekerja kepada engkau." "Boleh, wahai tuan, aku bekerja kepada engkau. Aku tidak meminta engkau membayar aku, tidak. Tetapi aku mempunyai dua syarat. Aku nak bekerja kepada engkau." "Apa syaratnya?" "Syaratnya di waktu malam, jangan pernah kau berikan aku pekerjaan di waktu malam." Yang pertama. Yang kedua, letakkan aku atau buatkan satu rumah atau tempat yang kecil atau bilik, yang bilik itu jauh daripada rumahmu. Syarat yang kedua. Boleh kalau demikian. Dia pun tiap-tiap hari bekerja. Bila malam dah majikan atau tuanya tak punya hak, sebab sudah ada perjanjian tak boleh usik bila di waktu malam. Suatu hari majikan atau tuanya ini pulang kerja, malam-malam pulang kerja. Dia penasaran apa yang dibuat oleh pemuda ini di waktu malam, sebab tengok ada lampu kecil. Dulu lampunya bukan macam ni, lampu daripada minyak tanah. Ada satu lampu kecil yang masih menyala di dalam bilik itu. Dia penasaran apa yang dibuat oleh pekerjanya ini di waktu malam. Lalu secara diam-diam dia tengok, ternyata pekerja ini atau orang yang bekerja ini pada waktu itu atau di waktu malam itu tengah berdoa, yang doanya itu berbunyi dalam bahasa Melayu kita begini terjemahannya. "Ya Allah, aku mohon ampunan kepada engkau ya Allah. Aku hanya melayani engkau hanya di waktu malam sahaja ya Allah. Sementara di waktu siangku ya Allah, aku tidak boleh melayani engkau ya Allah." Sebab di waktu siang dan pagi dia bekerja untuk tuanya tadi itu. Didengar oleh tuanya. Kemudian balik ke rumah, tuanya ini berkata dengan istrinya, "Wahai istriku, baru saja aku balik daripada bekerja, aku singgah tengok macam mana keadaan pekerja kita. Ternyata tengah beribadah. Dalam ibadahnya dia berdoa, umpama yang tadi Ustaz ceritakan tadi. Macam mana sekarang kalau kita bebaskan saja pekerja kita ini, untuk kita bebaskan, maknanya dia tidak bekerja lagi untuk kita, tapi tetap kita akan beri makan, tetap kita akan beri tempat tinggal, sebab dia nak melayani Tuhannya." Boleh faham ya cerita saya ya? Dia nak menghabiskan masanya untuk Tuhannya. Lalu tak apa kalau semacam itu. Esok paginya dipanggillah pekerja ini, "Wahai engkau pemuda, sekarang aku bebaskan engkau untuk tidak bekerja kepadaku. Layanilah Tuhanmu sepanjang hari." Lalu pemuda ini berkata, "Kenapa wahai Tuan?" "Sebab malam tadi aku melihat engkau berdoa dengan doa yang umpama tadi Ustadz sampaikan tadi itu." Pemuda ini menangis, lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, apa yang saya sembunyikan ya Allah." Sembunyikan bagaimana? Ibadah yang dia sembunyikan sekarang sudah diketahui oleh orang lain ya Allah. Kalau semacam itu, ambillah nyawaku ya Allah, supaya ibadah yang aku kerjakan tetap ikhlasnya untukmu ya Allah, bukan yang lainnya. Seketika itu pemuda meninggal dunia. Ya Allah ya Karim, itu sampai segitunya. Bagaimana dengan ibadah kita? Justru nak dilihat oleh orang lain kalau ibadah kita. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Inna da'akum adzunubu wa dawa'akum al-istighfaru." Kata baginda Nabi, "Wahai kalian, apakah aku perlu memberitahukan kepada kalian tentang penyakit dan obat daripada penyakit itu untukmu?" Lalu sahabat pun menjawab, "Tentu iya wahai baginda Nabi." Lalu baginda Nabi sampaikan, "Inna da'akum adzunubu, sungguh penyakitmu itu adalah berupa dosa. Wa dawa'akum, dan obatnya adalah al-istighfaru, mengucapkan istighfar." Sakit yang sesungguhnya itu bukan sakit tubuh kita yang kena luka atau yang kena pisau terluka atau semisal gatal atau sakit apalah. Itu bukan sakit sesungguhnya, karena masih ada obatnya.
Sakit memang betul sakit, tapi masih ada obatnya, kita boleh carinya. Tapi kalau sakit dosa, mungkin di dunia sehat-sehat saja, tapi nanti di akhirat kelak dia akan tersiksa untuk selama-lamanya, karena sakitnya berupa dosa yang tidak ditaubati, yang tidak diobati dengan istighfar kepada Allah. Maka jom kita kekalkan istighfar. Kenapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang mengkekalkan atau membiasakan membaca istighfar, mengkekalkan tiap-tiap hari kita baca istighfar, maka Allah menjadikan baginya keluar daripada setiap kesempitan. Kita susah nak bekerja atau susah cari pekerjaan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kita untuk mendapati pekerjaan. Terbuka daripada setiap kesusahan. Kita ada kesusahan hati karena memikirkan benda-benda apa, kita pikirkan hati kita susah, banyak istighfar, maka Allah akan bukakan daripada pintu kesusahan tersebut. Artinya Allah akan hilangkan kesusahan daripada dirinya. Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari perkara yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, Allah akan memberikan rizki daripada perkara yang tidak disangka-sangka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, ada 3 perkara, yang 3 perkara ini kita tidak mengetahuinya, artinya menjadi rahasia Allah. Apa saja 3 perkara yang menjadi rahasia Allah? Di antaranya yang pertama rizki. Kita sekarang berpikir nanti selepas daripada pengajian ini, nanti selepas daripada ibadah sholat isya ini, aku nak makan sate. Umpama sate sudah dibeli, di tengah-tengah jalan satenya jatuh, bukan rezeki kita. Sudah direncanakan tapi bukan rezeki kita. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jujur saya ini cerita sih. Saya ini sampai sekarang itu tidak pernah menyimpan makanan untuk nanti, itu tidak pernah. Jadi kalau misal saya sekarang lapar, maka pada saat itulah saya masak. Saya ini masak, di pondok itu masak. Jadi kalau saya lapar ya masak. Kalau pukul 2 malam lapar ya masak pukul 2 malam. Kenapa? Sebab kebanyakannya kalau kita simpan makanan itu biasanya kita simpan makanan di rumah, ternyata di masjid ada tahlil, kita makan, akhirnya makanan yang kita simpan ke rumah tidak termakan. Rizki yang oleh Allah berikan kepada kita tersia-sia, itu sama saja kita tidak mensyukuri nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua yang menjadi rahasia Allah, rizki yang pertama. Yang kedua adalah berupa apa? Yang kedua adalah berupa kematian. Mati itu menjadi rahasia Allah. Bila kita nanti mati, di tempat mana, bila masanya, usia berapa, dalam keadaan macam mana, mati menjadi rahasia Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, harap-haraplah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu keterangan, di antara tanda-tanda orang yang nanti mati dalam keadaan husnul khatimah adalah orang yang ambil berat perihal tentang ibadah sholatnya. Ambil berat perihal tentang ibadah sholatnya, di antaranya sholatnya dikerjakan dengan cara berjamaah. Kemudian yang ketiga yang menjadi rahasia Allah adalah jodoh kita. Siapa jodoh kita? Nah, menjadi rahasia Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alaikum bila ilaha illallah wal istighfari. Sekali lagi, selesai nanti. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfari. Wajib atas kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Kata baginda Nabi, fa'aksiru minhuma, perbanyaklah kalian mengucapkan 2 kalimat tadi, la ilaha illallah dan astaghfirullahalazim. Kenapa? Fa inna iblisa qala, karena iblis telah berkata, ahlaktun nasa bidzunubi, aku merusak manusia dengan dosa, kata iblis. Wa ahlakuni bila la ilaha illallah wal istighfari, sementara mereka manusia merusak aku dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Maka orang yang tidak membiasakan membaca la ilaha illallah dan istighfar sama saja membiarkan iblis merusak diri kita. Lalu falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum, ketika aku melihat manusia merusak aku dengan 2 kalimat la ilaha illallah dan istighfar, maka ahlaktuhum bil ahwa, aku merusak manusia dengan hawa nafsu.
Begitulah iblis. Dan mereka-mereka wahum yuhsabuna annahum muhtadun, dengan hawa nafsu itu mereka menyangka bahwa itu adalah perkara yang baik, padahal itu bukan perkara yang baik. Contohnya macam mana? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin, beliau mengatakan, andaikan kita ini terbiasa malas melakukan ibadah, biasanya malas, pergi ke masjid malas, tetapi satu hari kita nak sangat pergi ke masjid, kata Imam Al-Ghazali, engkau kena hati-hati, engkau kena curiga di dalam dirimu. Ada apa dengan dirimu? Biasanya malas, ini semangat. Gitulah. Kena curiga. Kenapa? Jangan-jangan kau nak pergi ke masjid ini bukan karena kau nak beribadah, bukan, tetapi mungkin kau nak jumpa dengan kawanmu. Gitu loh. Atau mungkin asalnya tak pernah pergi ke masjid untuk laksanakan sholat berjamaah. Di masjid ada majelis Isra Mi'raj umpama, jamaahnya ramai, kita datang ke masjid semangat. Tujuan kita bukan untuk apa? Mungkin karena asbab ada makanannya. Berarti ini nafsu. Ya Allah ya Karim. Kira-kira kalau di sini sudah buat majelis Isra wal Mi'raj, sudah jamaahnya seramai ini ke atau lebih ramai lagi? Tentu ramai lagi karena ada makan-makannya Ustadz. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup, insyaallah kita lanjutkan minggu hadapan dalam bahasan yang lain. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.